Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Ciledug 02 Bapak Husain Kasim SPD MPD, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita dalam acara bentuk aksi nyata pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua bisa diberikan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam bisa berkumpul di sekolah kita dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya selaku pembawa acara izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima refleksi, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara kita bersama dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Ocha Aisyah SLG SPD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 02 serta calon guru penggerak yaitu Bapak Bambang Hadianto SPD SD. Puja dan puji syukur karena kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Alhamdulillah di sekolah SD Negeri 02 kita ada perwakilan ya Pak Bambang yang ikut calon guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti jejak Pak Bambang jadi guru penggerak semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Pak Bambang lanjutkan, kemudian semangat terus, kita semua akan mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Acarita yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang berjudul diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bambang Hadianto SPD SD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan untuk berkumpul dalam rangka aksi nyata maupun saya sendiri sebagai calon CGP tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam juga kita lipat gerakan kebimbingan Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahannya senantiasa menyertai kita semua. Amin.
Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mana mau mengikuti kegiatan ini, mau mendukung kegiatan ini terhadap saya sendiri dalam menjalankan pendidikan CGP angkatan ke-10. Sebelum memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah, saya ingin mencoba memberikan explication sedikit. Apa ya? Apa-apa. Explication-nya itu kita coba sambung kata, sambung suku kata. Nah, sambung suku kata. Nah, ini bisa dicontohkan seperti ini. Ini bisa diterapkan kepada murid-murid kita di kelas untuk sekedar supaya mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Contohnya, jika saya menyebutkan batu, lalu menunjukkan kepada bapak atau ibu, maka bapak ibu akan melanjutkan dengan tulis. Ini misalkan batu, misalkan saya menunjuk salah satu seseorang dan mereka yang ditunjuk akan menyebutkan satu kata lanjutan dan sambil menunjuk atau menyebutkan rekan guru yang lain. Bisa ya? Ya. Bisa kita contohkan. Oke. Misalkan batu, Pak Jajan. Tulis. Untuk siapa? Bocah. Tulis. Tulis, bocah. Siapa? Sambil nyebut nama jadi dia bisa melanjut. Oh, jadi bisa konsentrasi dalam fokus dalam satu kegiatan. Bisa ya? Kita contohkan sekali lagi. Oh, langsung aja nggak usah dicontohkan lah, udah bisa. Ini hanya sekedar contoh aja. Nama orang boleh. Boleh. Yang penting sambung suku kata. Bukan yang ada di depan gitu tadi. Tapi mau buat tuh. Pikir. Ayo. Konsentrasi. Siap ya? Konsentrasi. Bulan, baca. Lansia. Usia. Enggak berkaitan kata bapak. Tadi kan ditulis kita bukan Usia, ai. berkaitan Yang penting satu kata. Siapa? Pak, tunjuk kemudian satu lagi siapa? Sebutkan nama. Papaya. Iya, pare. Rental. Busri. Aku aja. Udah, Leo. Goreng. Jangan Udah, karena sekali lagi. Menyambung terakhirnya suku kata. Oh ya, kita mulai lagi. Konsentrasi. Pak Jajang, kerja. Jaket. Tunjuk siapa? Busri. Ketek. Tunjuk. Teka-teki. Kikil.
SPG kayak gini sebenarnya bisa kita terapkan di kelas kita. Apalagi kalau misalkan anak-anak murid kita misalkan lagi suntuk atau kalau berisik, jadi bisa mengundang konsentrasi mereka untuk dalam belajar. Berikutnya untuk kita lanjut aja ke pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah. Ini Ibu, sebelumnya Ibu Bapak saya izin lagi sekali lagi mohon izin untuk memaparkan materi apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan PGP. Dan ini akan saya coba mengkomunikasikan atau mengimbaskan ke Bapak Ibu untuk Apa sih itu? bisa diserahkan bersama-sama. Apa dari PPDB? Dalam budaya positif di sekolah, di sini ada beberapa materi, salah satunya disiplin positif, keyakinan kelas, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Hal ini akan saya coba paparkan satu persatu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti atau apa, bisa kita saling bertanya jawab atau sharing pendapat. Yang pertama, materi tentang disiplin. Makna kata disiplin. Disiplin sama dengan peraturan, sama dengan hukuman. Beda halnya dengan disiplin dari bahasa Latin, disiplina sama dengan belajar. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk belajar kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu yang sekarang ini sebagai profil pelajar Pancasila. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia seperti yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Keenam, mandiri. 7, kreatif. 8, bernalar kritis. Nah, nilai-nilai ini tujuan karakter yang ada di kurikulum Merdeka. Tujuannya memberikan perilaku nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kalau dulu ada peraturan kelas atau tata tertib. Tata tertib, peraturan kelas, kalau sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya sudah kita sepakati bersama murid-murid. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kewajiban di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya?
dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Jadi kalau menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting di awal tahun pelajaran, di awal masuk sekolah biasanya. Jadi sudah tidak ada lagi tata tertib di kelas, tidak ada lagi tata tertib sekolah, tapi adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa kita buat dengan cara berdiskusi dengan siswa. Apa yang dia inginkan, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk menggantikan yang namanya peraturan kelas. Nah, biasanya akan diberikan sebuah yang dicontohkan pada gambar, akan diberikan sebuah kertas peno apa yang dia ingin, pembelajaran seperti apa, bisa kita contohkan misalkan datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, saling menghargai. Keempat, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita sepakati. Setelah siswa menuliskan semua, baru kita beberapa siswa, salah satu siswa membacakan dan kita mencoba berdiskusi apakah ini perlu disepakati sebagai keyakinan kelas atau tidak. Kalau misalkan menjaga kebersihan, sepakat, anak-anak sepakat, kita tulis. Nanti akan kita buatkan dalam satu poster besar, tulis kesepakatan kelas. Jadi ada aturan main, ada konsekuensi jika siswa tersebut melanggarnya, tapi bukan hukuman. Nah, itu sebuah keyakinan kelas yang jelas. Untuk keyakinan atau kesepakatan kelas itu sangat penting dan harus kita buat bersama-sama di kelas. Berikutnya, materi berikutnya tentang motivasi manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah sebuah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk 3 motivasi manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-muridnya kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Berkaitan dengan motivasi dan belajar siswa, di sini ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, fisiologis atau bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan cinta kasih sayang. Nah, ini sebuah kebutuhan dasar manusia atau peserta didik kita dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, fisiologis, bertahan hidup. Seseorang kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Yang kedua, penguasaan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Nah, di sini biasanya siswa SD itu butuh kesenangan untuk bisa belajar dengan baik. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Yang terakhir, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selingan, ini ada sebuah peristiwa yang kita coba menghubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang murid kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kata Bimo. Nah, kebutuhan apakah yang sedang dipenuhi oleh Bimo? Apakah kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Gimana menurut ibu? Kira-kira Rasa cinta. rasa cinta, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Apa? Kesenangan. Nah, ini peristiwa yang memang menghubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Dia butuhnya apa? Kalau ada kelakuan seperti ini, dia tuh butuhnya apa? Kebutuhannya itu tentang apa? Rasa cinta yang kasih sayang. Bisa kebebasan yang pengen bebas keluar. Semua bisa. Semua bisa saling berhubungan. Yang lebih tepat, Maaf, ada salah. nah, dari segi kalimat yang dipaparkan dalam peristiwa ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, berarti dia sangat membutuhkan kebutuhan rasa senang dia. Mungkin banyak kali kasus yang lain yang akan kita nanti dialami sendiri di sekolah atau di kelas kita. Berikutnya, nah, ice cream lagi, tebak gambar. Perhatikan gambar, terlihat kah? Jadi kalimat apakah ini? Pemimpin. Ya, saja. Aku bapaknya. B-nya diganti. Pemimpin besok. Itu kan lagi tidur tuh. Mimpi itu mimpi. Mimpi bintang itu pemimpi. Kan Ya Allah.
kan bintang. Astagfirullah. Emang bener-bener. Naon ya ini teh asa udah pernah. Waktu kita lihat ya excited ya. Mimpi pemimpin. Wih. Nanti bebek, bukan deh semua. Keren. Oh itu teh angsa. Bisa. Pemimpin bebek. Lagi-lagi. Ada lagi? Ada. Lagi ada. Baca ada airnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum sini mau SPT lagi? Boleh. Mau? Oh. Oke. Ada nggak? Judulnya gini Bu. Pak Jajang nggak apa-apa nggak usah ikutan. Ada temennya, ada pasangannya tamunya. Ada polisi. Bapak Ibu mohon berdiri sebentar aja, beberapa detik doang berdiri, saling berhadapan dengan temannya, saling berpasangan dengan temannya. Tidak mau apa aja. Hei, salah. Oke dong. Salah. Saling berhadapan. Iya, udah. Enam. Berdiri. Berdiri, Berhadapan. saling berhadapan. Yang bersih tangan. Kita joget. Kita sedikit supaya santai. Gotik. Enggak, tenang aja. Saling berhadapan, kalau sudah berhadapan, tatap muka rekannya masing-masing. Tatap mata pojok. Mata saya. Tatap. Judulnya senyum 25 detik. Oke. Senyum ya, nggak boleh ketawa ya. Silakan tatap muka rekannya masing-masing sambil memberikan senyuman. Silakan 1, 2, 3, mulai. Tersenyum. Kok gitu? Boleh. Tersenyum. Balik gerak balik. 15. Oke, udah, terima kasih. Belum direkam lagi. Kamu mau berak? Sebuah selingan. Bayangkan. Aduh. Untuk sering terapan di anak-anak di kelas pasti ramai. Berikutnya ke materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah peristiwa misalnya seseorang yang melanggar peraturan sekolah, dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sebuah hukuman. Kalau sebuah konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi konsekuensi itu mengarahkan bagaimana harus menyelesaikannya, bukan diberikan hukuman terhadap anak. Kalau diberikan hukuman, anak akan merasa kesal jadinya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini diungkapkan oleh Gosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Celsong 1996. Identitas gagal, identitas sukses. Ada sebuah hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jika dalam bentuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dalam bentuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusi
Penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid anak yang tersakiti, konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah akan terpecahkan. Identitas gagal hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. 5. Posisi kontrol restitusi. 1. Posisi kontrol guru ini harus kita miliki. 1. Sebagai penghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Ada sekilas, nanti kita coba simak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Bapak Ibu, yang tadi posisi kontrol sebagai penghukum sepertinya sebagai penghukum biasanya galak ya, guru yang galak ya. Kira-kira Ibu gimana? Suka begitu nggak sama anak-anak? Alhamdulillah enggak, Pak. Lembut banget.
Gimana ibu? Lembut, teman lembut. Enggak, saya Lembut. belajar banget sama anak. Apa suka nyubit kali gitu enggak? Enggak dong. Sama kita, Pak. Langsung ditonton. Lanjutkan ke posisi yang membuat rasa bersalah. Saking lembutnya. Kasat mata kan kita. Kita bertaring sendiri. Begitu dong. Kita membela Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan memandang buruk dirinya sendiri, merangsang seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diberikan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa mah? Itu siangnya sama siapa, Pak? Berangkatnya masih di kantor. Naren, Oh, si Abian. sini kamu. Si Abian. Oh, Bapak Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di sana, Nak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Tidak. Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi ke prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jelasan sebuah contoh untuk 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Jadi yang paling agak tepat sebagai manajer, karena dari manajer itu bisa mengelola posisi kontrol yang lainnya. Semoga ini kita bisa terapkan di kelas kita atau di sekolah kita semua ya. Berikutnya materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada sebuah kayak piramid. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi restitusi itu cara memperbaiki atau cara memberikan konsekuensi kepada siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, jadi bisa dicontohkan si anak berbuat salah, kita panggil, setelah jam pelajaran kelas sekolah kita menstabilkan identitas dengan memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa pernyataan yang supaya si anak itu belum merasa bersalah dulu, jadi menstabilkan identitasnya dulu. Berikutnya, setelah kita bertanya seperti apa, yang tadi ini contoh menstabilkan identitas yaitu memberikan kalimat-kalimat pernyataan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna,
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat atau pernyataan kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya yang bisa kita tanyakan atau kita berikan kepada siswa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun kalimatnya seperti apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ada langkah-langkah memberikan kalimat-kalimat pernyataan dalam segitiga restitusi. Kita simak lagi, ada sebuah contoh, mungkin ada sedikit amatiran. Jadinya berkelahi. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kenapa harus sampai bertengkar? Kamu kalian, Bapak di sini, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tentunya punya alasan melakukan perkelahian ini. Gimana? Tapi kenapa alasan kamu? Terus sekarang gimana? Kamu selama gimana? Ada nilai-nilai juga pernah menyepakati kesepakatan kelas. Ada sebuah keyakinan atau peraturan bahwa salah satunya tidak boleh merusak barang milik orang lain, apalagi sampai terjadi perkelahian. Perkelahian adalah tindakan yang merugikan, sama-sama merugikan. Seperti bahasa, anak jadi orang, Allah menjadi abu. Tidak boleh merasa dirinya tapi lebih besar atau menjadi lebih kuat. Kalau sama betul diri kalian yang menjadi seperti apa? Artinya gimana? Kamu sadar nggak tadi kamu yang salah? Ya, sekarang Nggak suka itu. gimana rekan? Kamu memberikan maaf pasti? Udah, silakan kalian salaman dan kembali ke kelas. Kita masih belajar bersama dan bermain bersama. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Pak dari kelas 5B ISD Indro 02. Saya senang sekali diajak bermusyawarah atau pemahaman saya karena saya mematahkan bukan teman saya.
Saya sadar dan yakin bahwa saya tidak akan bukan teman saya lagi. Saya harus lebih bersabar lagi dan menghormati para orang lain. Terima kasih. Dicopot, masukin laptop, rekam lagi. Gitu. Di dalam Ini potong-potong. Setelah beberapa kali juga ya, adanya kapan? kami salah nggak kalau tidak menemukan tugas? Sudah salah wajar, tapi kita harus tahu kewajiban kita. Karena dalam perjalanan ini kita mencari solusi dari masalah ini. Nah, alasan kamu kenapa tidak mengumpulkan tugas apa? Supaya hilang, terus punya robek, terus ada lagi, apa lagi? Sebenarnya kamu bisa dari awal permasalahan yang kamu hadapi. Kita kan punya. Sekarang bayangkan, kalau tidak menentukan tugas, berarti belajarnya nanti gimana? Jelek kan dong, menyepakati kita punya keyakinan di kelas bahwa setiap tugas yang diberikan harus wajib dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Oke, kira-kira bisa apa enggak? Bisa, yakin? Jadi apa yang mau kamu lakukan itu gimana nanti? Yes, ya, janji ya. Baik, ya, terima kasih. Silakan, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulaiman. Saya murid kelas 5B di SDN Cemara 02 Satu Bekasi. Saya merasa senang setelah diskusi tentang masalah yang saya alami. Setelah saya memberi arahan, saya akan memperbaiki tingkat laku saya. Saya akan rajin untuk mengumpulkan tugas yang diberikan. Saya harus semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut yang tadi semua pemaparan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari yang saya ucapkan atau yang saya paparkan. Yang jelas intinya kita harus memulai menyikapi yang namanya budaya positif di sekolah. Kita coba terapkan. Ya, benar. Insyaallah. Ya. Siap. Satu lagi pesan Bu, untuk misalkan ada sebuah kegiatan yang positif, mohon direkam dan itu nanti bisa kita lihat di aplikasi PMM kita ya. Silakan demikian pemaparan materi tentang budaya positif dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Bila ini topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas paparan materi tentang diskriminasi budaya positif TGP Angkatan 10. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.